Selamat datang di Frinima Tarot Channel. Apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja dan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan pick flower lagi ya. Kita pilih bunga dan kita akan mendapatkan pesan tentang cinta yang akan datang ya. Cinta yang akan datang itu sepertinya dalam kondisi apa sih? Biasanya kan syaratnya itu bukan waktu ya, tapi dalam kondisi apa sehingga kita menurut alam semesta, menurut Tuhan Yang Maha Kuasa, kita tuh pantas ada cinta lagi untuk kita ya. Bisa jadi yang datang ini nanti selingan, bisa jadi juga jodoh. Aku doakan sih jodoh ya yang datang ya gitu. Dan nanti kita lihat selain nanti syaratnya apa, kalau cintamu datang ke kita lihat ciri-ciri fisiknya ya, ciri-ciri fisik sama zodiak ya itu. Kalau karir sama lain-lainnya sepertinya sih karena ini untuk cinta yang datang ya, belum aku bahas ya gitu. Ada 5 file ya. File 1 ini ya, Hindrangnya. Hindrangnya ini kalau di puncak banyak, di Malang banyak ya, di altitude-nya tinggi ada banyak ya gitu. Dahlia pasti pada familiar juga dong ya sama bunga dahlia. Oke. Ada bunga trompet gentian ya, bunganya ungu ya, tapi kalau di sini tuh ada yang bunganya orange juga ya. Ada Vels indigo, Baptisia australis ya, dan yang terakhir pasti pada familiar sama white rose ya, Pingale the Himene ya, agak susah tuh ya karena nama-namanya lain-lain ya meskipun masih rose ya. Oke, apabila kamu boleh pilih 1, boleh pilih 2, boleh pilih 3 karena nanti yang di titik beratkannya itu dalam kondisi apa sih kamu sehingga pantas mendapatkan dihadirkan lagi cinta oleh Tuhan dan oleh alam semesta ya, seperti itu. Apabila satu nggak resonate, kamu pilih yang lain, dan apabila satu pun nggak ada yang resonate ya berarti reading ini bukan untukmu ya. Dan aku mau ngomongin mengenai private reading ya. Sebenarnya sih udah lama ya, tapi mungkin pada lupa, aku juga lupa ya, nggak ngingetin bahwa aku udah lama video private readingnya itu nggak pakai video, jadi aku pakai voice note ya, karena aku sendiri sekarang ya, nggak ada yang bantuin ngedit kalau pakai video ya, dan itu lama banget loh kalau pakai video. Jadi pakai voice note ya, dan ada video call tapi slotnya terbatas dan tergantung akunya ada atau enggak, bisa atau enggak ya. Nanti kamu bisa booking aja ke nomor telepon yang ada di description box. Dan Frinima mau mengucapkan terima kasih pada yang udah subscribe, sering komen, sering like ya, makasih banyak ya, I love you all. Baru yang baru datang, makasih ya udah mau gabung, dan nanti subscribe ya dan tekan belnya jangan lupa. Dan bagi yang belum menentukan mau pilih yang mana, pause saja videonya ya untuk melihat bunga-bunga cantik ini. Frinima akan mulai dari file 1 si hidrangnya ya. Oke, see ya. Halo file 1, tadi kamu pilih bunga hidrangnya ya, Hydrangea macrophylla ya. Thankfulness for understanding. Before we can forgive one another, we have to understand one another. Emma Goldman ya. Jadi di sini bisa jadi kamu emang harus memaafkan seseorang atau suatu peristiwa di masa lalu, harus seperti itu ya. Ini pesannya. Dan apabila itu tentang seseorang, nah itu bisa jadi kamu harus memahami kenapa sih dia berbuat seperti itu ya gitu. Nah sekarang kita bahas tebaran energimu ya gitu. Di sini kamu ada Tower, ada Two of Swords, ada Page of Pentacles, ada Nine of Cups, dan ada Three of Pentacles. Ya bisa jadi di sini kamu zodiaknya itu Virgo, Taurus, Capricorn ya, dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada juga yang Pisces, Cancer, Scorpio ya gitu. Jadi di masa lalu sepertinya emang ya seperti yang dikatakan oleh oracle, botanical oracle ini ya, bisa jadi emang kamu harus memaafkan ya. Dan di sini bisa jadi kamu mengalami tower moment ya. Ada tower moment di mana sebenarnya kalau tower moment itu suatu momen di mana kita dialihkan secara mendadak, secara paksa oleh universe dan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya, ke jalur yang benar gitu, ke jalan yang benar ya di situ. Makanya di sini bisa jadi kamu kaget, bisa jadi kamu ada perasaan sedih, bisa jadi kamu ada perasaan kecewa, broken hearted ya. Makanya di sini kamu ketika akan melangkah jauh lagi ya, melangkah lagi ke depan,
itu kamu seperti terkukung ya, seperti energi two of sword ini. Kamu terkukung ya gitu. Oleh burung-burung gagak ini, di mana matamu tertutup gitu ya, gitu. Nah di sini kan kita melihat ya, nanti sampai tahap seperti apa apabila ingin cinta datang di kehidupanmu ya. Di sini seperti yang aku baca, apabila kamu udah bisa break yang mengukung kamu, udah bisa memutuskan tali-tali yang bisa mengukung kamu ya, sehingga kamu sepertinya punya energi seperti Page of Pentacle ini ya, dimana kamu benar-benar menerima yang udah berlalu, kamu tuh udah ridho, udah ikhlas, dan kamu sepertinya ready untuk membuka lembaran baru hidupmu gitu ya. Coba aku buka oracle ya, apa nih. Dan kamu udah harus happy, gimana kamu udah harus bahagia ya, bener-bener kamu tuh free sepertinya ya, energinya di sini ya, seperti apa sih, terbebas banget gitu ya, terbebas banget ya dari semua yang mengukung kamu ya. Dan di sini sepertinya kamu udah fokus ke hal yang lain ya, selain relationship. Sepertinya itu sih aku tangkap ya. Coba aku buka oracle, milk and honey. Bisa jadi ya kamu apabila ingin ada cinta datang kepadamu, kamu udah harus seperti ini, dimana kamu energinya happy ya, happiness itu bisa jadi emang dibuat olehmu ya, dan itu menarik energi-energi yang bahagia juga, dan orang-orang yang membuatmu tambah bahagia di kehidupanmu ya, sehingga kamu benar-benar seperti ini. Tapi PR kamu benar-benar harus melepaskan semua yang ada di belakang yang ngebelenggu kamu, yang bikin kamu sedih ya, seperti itu ya. Coba aku buka oracle lagi ini ya. Let go of control issue ya, bisa jadi emang kamu dulunya punya energi ini ya, sepertinya semuanya bisa kontrol, tetapi ada sesuatu di luar sana yang jauh dari jangkauan kontrol kita ya. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang malah oleh Tuhan dan alam semesta itu emang buat kebaikan kita ya, seperti tower moment yang kamu alami ini gitu loh ya. Dan ada past life relationship, bisa jadi nanti seseorang yang datang kepadamu ada seorang yang udah kamu kenal ya, you have known each other before. Bisa jadi bukan di dunia kehidupan ini kamu kenal, bisa jadi waktu kamu masih menjadi energi, masih menjadi roh di alam sana ya, yang sebelum kamu diturunkan ke dunia fisik, ke bumi ya. Coba sekarang aku mau buka, aku mau ngeliat ciri-cirinya nanti yang cinta yang datang itu seperti apa sih ya orangnya ya gitu ya. Oke, ini gimana ya, aku benahin dulu. Nah, ini aku pinggirkan dulu ya, nggak apa-apa ya. Tapi ini masuk kelihatan, karena bisa jadi nanti fisiknya juga kelihatan dari sini ya gitu. Coba kita lihat ya, nanti ada charm ya, ada charm. Kita mau lihat apa tadi, fisik zodiak ya, fisik zodiak, dan kira-kira dia dari mana ya, dari mana asalnya ya. Oke, kita lihat ciri-ciri fisiknya ya. Banyak energi page ya, bisa jadi dia umurnya ya, bisa jadi secara lahirnya emang dia lebih muda loh dari kamu yang bakal datang di kehidupanmu. Sama-sama punya tower moment man. Bisa jadi emang past life relationship ya kamu ya, bisa jadi emang cerita hidupmu hampir sama loh sama dia, bisa jadi ya gitu. Coba ya, aku mau buka lagi deh untuk melihat tuh page lagi kamu ya. Oh my god, S page ya, page-nya S-nya 2 kali nih, aku taruh sini ya. Jadi ya, cintamu yang akan datang ini ya, drum roll, adalah seorang yang sepertinya ceritanya tuh hampir sama-sama kamu, sama-sama punya tower moment ya, sama-sama punya tower moment ya gitu. Coba aku benahin dulu bentar ya. Tuh kan sama-sama punya tower moment. Jadi ya si dia ini, si past life relationship kamu ini ya, itu kemungkinan besar ya, itu orangnya tuh bisa jadi dia lebih muda dari kamu, atau dia punya energi yang muda ya, itu bisa jadi seperti itu. Dan dia datang dari jauh
ya, dari bisa di beda kota itu jauh sama kamu, beda pulau atau beda negara, karena ada energi Six of Swords ya. Kalau zodiak sepertinya aku lihat banyak energi Gemini, Libra, Aquarius ya, ada banyak sword tuh, Ace of Swords, Six of Swords, Page of Swords, sama ada energi api, Aries, Leo, Sagittarius ya, dan ada energi Cups, bisa jadi ada water sign juga, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Jangan ceritanya dia hampir sama kamu ya gitu. Dan karakternya dia tuh bener-bener punya semangat baru, punya energi baru, bisa bener-bener agak-agak sama kamu, dimana ketika kamu udah mulai membuka lembaran baru hidupmu, dimana kamu udah bisa fokus ke hal lain selain relationship, dan dimana kamu udah menjadi energi ini ya, milk and honey, kamu ketemu. Nah di sini dia juga pun sama seperti itu karakternya ya, dia tuh orangnya tegas, dia tuh sepertinya ya sama kamu ya, secara spiritualitas dia udah kebangun seperti itu ya. Apa ya, dia tuh penuh logika orangnya sepertinya ya. Bisa jadi kalau dia berasal dari beda negara, biasa orangnya seperti itu ya, dia orangnya tegas, dia orangnya tuh penuh logika ya. Dan dia sepertinya tuh orangnya nyeni, itu yang aku lihat ya, orangnya agak-agak artistik gitu loh ya. Dan ciri-ciri fisik ya, kalau dia maskulin, seperti aku bilang tadi, bisa jadi dia secara lahirnya emang lebih muda dari kamu, ada yang agak gondrong ya, rambutnya coklat kuning gitu ya, ada juga yang hitam ya, agak kecil, ada yang tinggi juga ya, ada yang sebentar ya, ada yang ada punya facial hair ya, ada jenggot tipis gitu, ada kumis gitu, ganteng ya, aku lihat agak ganteng gitu ya, aku lihat ya gitu. Kalau feminim aku lihat ya, feminim itu rambutnya panjang ya, agak tinggi aku lihat ya. Kalau feminim ada yang hitam dan coklat rambutnya, ada juga yang kecil petit ya, ada yang kecil gitu ya. Dan sepertinya kamu berdua itu into art ya, senang art ya, bisa jadi senang lukisan, senang puisi ya, pokoknya itu art aja, bisa jadi artnya tuh kayak ke lukisan, kayak ke bisa jadi kayak orang-orang bikin craftsmanship gitu loh, kayak bikin tembikar atau lukisan-lukisan yang yang kekinian seperti itu ya, itu yang aku rasakan loh ya. Dan bikin totem kayak seperti itu yang aku rasakan ya. Zodiaknya tadi sudah ya, karakternya juga ada sedikit dari terbaca. Nah sekarang kita mau lihat charms ya, ini charmnya, inisialnya bisa jadi kota, bisa jadi tempat kamu nanti ketemu, bisa jadi inisial nama ya, terutama ya gitu. Oke, ada angka 3. Ada angka 5, aku lihat ya. 3553, bisa jadi umur seseorang. Ada H, ada plane tuh kan, emang dari jauh kan, ada plane. Kalau di sini digambar sepertinya dia pakai sapu terbang ya. Ada show your love ya, apabila yang masih malu-malu ya, atau masih ragu-ragu. Oh, travel ya kan, travel, atau bisa jadi ini menandakan kamu lagi traveling ketemu dia, atau kamu akan traveling dalam waktu dekat ya. I, ada N, ada Aquarius, ada H, Hungary ya, Hungaria, hanya 2 kali loh, Hispanic, Spanyol ya. 6, ada I, dan ada 9. Oke, gitu ya lovelies. Pas 1, terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga untuk subscribe yang belum ya. Bye bye. Halo Pile 2, ini Pile kamu. Tadi kamu pilih bunga dahlia ya, Dahlia hortensis, a dignity. A wise man has dignity without pride. A fool has pride without dignity. Ya, dari Confucius. Ulang lagi ya. A wise man has dignity without pride. A fool has pride without
dignity ya. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat tebaran kartumu ya. Kita mau lihat apa sampai mana sih kamu ya kalau ingin cinta datang di kehidupanmu ya gitu. Nah, di sini aku lihat ya, kamu ini sepertinya dulunya ya atau masih sekarang ya itu melihat sesuatu kejadian itu sepertinya masih meratapi kesedihan atau kemalangan yang kamu rasakan ya. Sesuatu menimpa kamu, bisa jadi ini sesuatunya itu putus ya atau divorce ya, dan kamu masih teringat-ingat ya, masih belum bisa melihat bahwa di sekitarmu masih ada cinta, di sekitarmu masih ada kebahagiaan ya, seperti itu. Dan kamu sepertinya melihat semuanya itu belum jelas ya, karena energi the moon ya, karena energi the moon kamu ya. Jadi sepertinya nggak jelas ya, dan kamu sepertinya kalau di deck ini ya, sepertinya kamu seperti tenggelam gitu ya, belum mau ke permukaan ya untuk melihat sebenarnya bulan ini cantik loh gitu ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kamu agak-agak terkukung, itu yang aku lihat ya, seperti itu. Dan apabila kamu ingin cinta itu datang kepadamu ya, seseorang datang menawarkan cinta kepadamu, kamu udah harus menanam sesuatu ya, menanam kebaikan, menanam cinta untuk orang-orang di sekitarmu, dimana pada suatu saat kamu tinggal memetik seperti ini ya gitu. Dan dimana kamu merasa nyaman dengan apa yang telah menimpamu, bukan nyaman maksud aku ya, jadi kamu udah ikhlas, udah ridho mengenai sesuatu yang menimpamu. Sesuatu itu bukan menimpamu, tapi sesuatu itu terjadi untukmu ya, karena itu buat nguatin kamu. Nah, seperti itu ya. Meskipun aku sounds like a broken record ya, tapi nggak masalah, bahwa sesuatu tuh terjadi untukmu, bukan terhadapmu ya. Bisa jadi ini buat nguatin kamu loh, karena nanti di depan ya ada seseorang datang atau ada pertolongan apabila di belakang ini adalah masalah bisnis atau karir gitu ya. Ada di Chariot ya gitu. Dan sepertinya orang yang datang di kehidupanmu itu nanti, cinta yang datang itu ada seseorang yang kamu kenal udah lama. Bisa jadi teman teman SD ya udah lama gak ketemu, teman kuliah, teman kantor lama, bisa jadi ya. Pokoknya seseorang yang udah kamu kenal, karena ada energi Six of Cups ya. Jadi di sini aku merasa kamu banyak energi ini loh, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada energi Pentacle, Gemini, Virgo, Taurus, Capricorn ya. Nah sekarang aku melihat ini ya, coba syaratnya apa sih, term yang diajukan ya, yang persyaratan harus diajukan apabila cinta akan datang. Kamu harus fleksibel ya, kamu harus fleksibel. Bisa jadi di sini mungkin kamu menghadapi semua yang terjadi di hidupanmu, kamu tuh bisa jadi ingin mengontrolnya, ingin mengatur sesuai dengan kehendakmu ya. Di sini diperlukan fleksibilitas kamu ya, seperti di gambar ini ya, seseorang yang sangat fleksibel ya gitu, bahwa bisa jadi kejadian yang menimpamu, sesuatu yang membuat kita sedih, sesuatu yang membuat sepertinya itu musibah, justru itu malah nguatin kamu ya, bukan happiness. Karena kalau happiness orang bisa lalai, tapi sesuatu yang terjadi seperti di sini, ada kesedihan menimpamu, itu yang membuat kamu kuat ya. Jadi diperlukan fleksibilitas di sini ya. Kita lihat juga chemistry ya, bisa jadi di sini selain dari dari energi ya, bisa jadi mungkin kamu mengontrol sesuatu ya di hidupmu, dan di sini dipesankan agar kamu fokus ke finansial dan karir kamu. Financial issues are a factor in your love life right now ya. Bisa jadi juga finansial yang, kalau dari oracle ini bisa jadi itu sesuatu yang membuat kamu renggang ya, bisa jadi sesuatu yang membuat kamu putus gitu ya, seperti itu. Bisa jadi ini butuhkan fleksibel kamu agar kamu misalnya ada masalah, tapi untuk meninggalkan masalah itu, untuk melupakan masalah itu ada di hadapanmu, diperlukan sesuatu untuk mengalihkan perhatianmu dari sesuatu yang sedih ya. Karena di sini kamu sebenarnya terfokus kepada sesuatu yang tumpah, kepada sesuatu yang buat kamu sedih, padahal di belakang masih ada yang utuh gitu loh ya. Dan di sini memang kamu harus fokus ke finansial dan karir. Ada di Seven of Pentacle ya. Pada suatu saat kamu nanti akan memetik hasilnya
ya. Bisa jadi yang kamu tanam ini kebaikan, bisa jadi emang materi atau uang emang yang kamu tanam ya gitu. Dan ada chemistry ya, there's strong magnetic attraction here. Nah, bisa jadi ya, kan ini adalah seseorang yang kamu kenal udah lama. Bisa jadi nanti kamu reunian, kamu ketemu atau ada chemistry ya. Nah, sekarang yang mau aku lihat ya, bisa jadi nanti yang aku mau lihat maksudnya adalah karakteristik orangnya seperti apa. Misalnya dia berasal dari mana kayak gitu dan zodiaknya apa ya. Di sini sebenarnya kalau dari tebaran kartu ini sepertinya aku lihat satu bahwa dia orang yang udah kamu kenal ya. Kalau nggak kenal di sini bisa jadi ini ada past life relationship, bisa jadi kalaupun kamu belum ketemu, pas ketemu aku langsung oh ini dia jodoh aku. Seperti aku waktu jodoh aku yang pertama ya belum pernah ketemu, tapi sekalinya ketemu aku tahu dia bakal nikah sama aku kayak gitu ya. Dan bisa jadi juga kamu ini beda ras ya, ada energi chariot, ada hitam dan putih ya gitu. Bisa jadi misalnya orang Tionghoa sama orang Maluku, misalnya seperti itu ya, beda etnis. Atau bisa bule sama Melayu seperti itu, karena di sini beda ya gitu. Oke, nah sekarang aku mau lihat ininya ya, orangnya seperti apa ya, fisiknya, karakteristiknya. Sama-sama the moon, man. The moon. Berarti cerita hidupnya bisa jadi sama juga sama kamu ya. Ada 8 of Cups. Sama lo 5 of Cups juga kamu, ya Allah. Kamu tuh cermin banget sih sama dia. Coba aku letakkannya di sini yang persis banget ya. Tuh. Persis banget. Berarti kamu jalan hidupnya hampir sama ya sama dia. Gitu, bisa jadi emang kamu nih past life relationship sama si dia ya. Satu lagi ya. Bisa jadi ya kamu kalau ketemu orang ini emang itu jodoh kamu loh. Ada energi 10 of Cups soalnya ya gitu. Di sini ya aku melihat ya dia tuh kalau zodiak itu banyak water sign seperti kamu sama ya, Cancer, Pisces, Scorpio. Ada energi dia angin, Gemini, Libra, Aquarius ya gitu. Kalau cerita hidup dia hampir sama-sama kamu. Kalau karakter sebenarnya dia tuh orangnya serius kalau in relationship ya, orangnya serius gitu. Dan dia tuh orangnya sebenarnya penyayang, cuman kalau aku rasakan dia agak baper, agak sensitif orangnya ya, tipikal yang berbintang air ya, seperti itu ya. Dia seperti orangnya agak baper aja gitu. Coba nanti kamu balik lagi ya kalau emang jadian sama orang yang seperti ini ya, agak baper ya, tapi dia orangnya penyayang ya, dan dia fleksibel ya. Cuman itu aja agak-agak sepertinya agak suka jelas-jelas sedikit ya. Sepertinya kamu tuh kalau ngomong sama dia mesti hati-hati, itu aja ya. Tapi dia gercep orangnya ya, dia gercep aku lihat orangnya ya, karena kalau kamu minta tolong sesuatu dia pasti kalau ada waktu dia datang menolong kamu. Kalau fisik ya, kalau maskulin dia ada yang gondrong ya, ada yang kulitnya, ada yang rambutnya itu kuning, ada yang rambutnya itu hitam, ada yang kelihatan seperti dewasa ya, seperti si bapak ini yang ada facial hairnya ya tipis dan rambutnya udah memutih gitu ya. Perawakannya rata-rata sih di atas rata-rata ya, sedang dan agak tinggi gitu ya. Kalau untuk maskulin, untuk feminim ya sepertinya kalau untuk maskulin ada juga yang emang kulitnya tuh ada yang kuning ya, ada yang putih, ada juga yang coklat gitu ya, coklat kayak aku ya. Kalau feminim sepertinya aku lihat ada yang rambutnya tuh tebal panjang coklat, ada yang agak-agak kuning gitu ya, agak-agak kuning tinggi, agak langsing, ada yang kecil rambutnya coklat gitu ya, ada yang agak-agak gemuk juga ada ya, tapi rata-rata rambutnya tuh sebahu sama panjang gitu ya. Terus karakter tadi udah, zodiak tadi udah ya. Kalau berasalnya sih sepertinya dia berasal dari daerah yang ada yang dari pegunungan ada ya, ada yang dari daerah yang berpantai ada ya gitu. Sepertinya ini banyak ya, karena ini kan juga general reading ya, jadi pasti energinya banyak pecah di sini. Ada yang di pegunungan, ada yang dari daerah berpantai sepertinya ya. Coba sekarang kita buka charms. Mana tadi charms ya, ini bisa inisial atau nama kota, nama negara ya. Ada angka 8
Ada beach tuh kan, beach, matahari beach ya. Bisa jadi kalian ketemu waktu traveling, ketemunya lagi hangout di beach, bisa juga ya. Bisa juga ada juga I ya. I, D ya, Denmark. Kalau negara ya, kalau nama kamu pikirkan sendiri ya. Ada 5, 8558 like night. Wow, nanti dia tuh datang seperti akan menyelamatkan. Bisa jadi seperti itu ya. Bisa jadi seperti itu. Ada 1885158 ya, show your love ya. Ada Scorpio, ada K, dan ada T ya. Oke ya, lovelies ya, untuk pile 2 untuk Dahlia. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga untuk subscribe yang belum ya. Bye bye. Halo Pak 3, tadi kamu pilih trumpet gentian, Gentiana acaulis ya, bunga trompet ya. Ini ungu bunganya. Kalau di kita itu banyaknya ada yang merambat juga ya, itu orange ya, gitu. Bisa jadi ini kalau yang ungu bisa jadi itu banyaknya nih negara 4 musim ya, gitu. Power and healing. To get what you love, you first have to patient with what you have, gitu kan. Jadi sini tentang power and healing. Bisa jadi kamu harus healing dulu ya, gitu. Dan bisa juga have to be to get what you love, you first have to be patient with what you have. Jadi harus bersyukur tentang apa yang kamu punya. Bisa jadi ada 2 tuh pesannya ya, tentang power and healing dan tentang bersyukur, gratitude ya. Oke. Nah, di sini tebaran energi untuk pile number 3 ini ya, untuk trumpet gentian ya. Di sini ya aku melihat kamu nih hidup sepertinya ada dalam suatu kukungan, yang ngebelenggu kamu ya, gitu. Ada energy 5 of swords, dimana bisa jadi kamu tuh masih memendam apa ya, seperti kemarahan atas sesuatu yang menimpamu atau atas seseorang yang telah membuatmu terluka, bisa jadi ya, gitu. Dan sehingga di sini kamu tuh terkukung, tidak bisa melangkah lagi ke depan, apalagi tentang relationship ya. Bisa jadi ada orang mungkin merhatiin kamu, ada orang mungkin senang sama kamu, tapi kamu masih terkukung sepertinya karena masih memendam sepertinya kemarahan ya, seperti itu. Di sini sebenarnya yang terkukung itu cerminnya, dianya enggak, tapi dia merasa terkukung ya. Padahal sebenarnya kalau melihat kiri kanan ya, bisa jadi sebenarnya masih banyak kebahagiaan yang bisa didapat ya, seperti itu. Nah itu kan bisa jadi kamu sudah berlalu, ini bisa juga ini sedang terjadi. Nah PR kamu agar cinta kamu datang itu adalah agar kamu punya energi di mana kamu itu terbebas dari semua ini ya. Dan kamu sebelum itu pastinya harus healing ya, seperti energi, seperti pesan di botanical oracle ini, kamu harus healing, benar-benar harus menyembuhkan jiwamu yang terluka. Bisa jadi lukanya dalam ya, bisa jadi ini divorce, jadi ini putus, atau bisnis yang benar-benar ngancurin kamu ya, seperti yang aku alami ya, gitu. Jadi di sini kamu benar-benar harus healing, melupakan masa lalu ya, dan menata lagi hidupmu sehingga sampai kamu punya energi King of Swords sama sama the Empress ya, gitu. Jadi di sini bisa jadi tuh kamu kalau udah bisa membuat kebahagiaanmu sendiri ya, bahwa kebahagiaan itu kamu sendiri yang menentukan, bahwa kamu sendiri yang buat ya. Nah, itu bisa jadi cinta datang ya. Dan di sini sepertinya kejadian di belakang itu membuat kamu terbangun. Jadi kamu punya energy strength, di mana kamu punya awareness baru, di mana kamu punya pede yang baru ya. Bisa jadi kamu tuh misalnya cantik atau ganteng, tapi orang tuh melihat kamu sepertinya kuat ya, karena seperti ada singa di sini ya. Kamu tuh kuat, kamu orang yang teguh, kamu orang yang lebih penyayang, karena ini siapa si bayi kambing ini aja sampai nyaman di dirimu. Berarti kamu ini penyayang, kamu lebih penyayang, itu sih kamu terbangun seperti itu ya. Nah barulah cinta datang sepertinya ya. Dan jadi Empress juga, kalau Empress kan berarti kamu penyayang, kamu tuh melindungi orang-orang di sekitarmu ya, seperti itu. Ini bisa jadi juga nanti kalau merit kamu bisa aja langsung hamil loh, aku doain amin amin amin. Ini tato aja kepikiran sama aku ya, takut lupa nanti aku ngomong ya, gitu. Oke, kita buka ya oracle nih, apa nih? Oh, loyal heart ya, bisa jadi juga ya kamu harus mempunyai ini ya, sesuatu hati yang benar-benar setia ya, atau kamu bisa jadi saking setianya kamu tuh sering dimanfaatkan oleh orang, bisa jadi seperti itu ya. Dan ini juga memberikan pesan agar bahwa kamu
hati-hati membuka hatimu, bisa jadi seperti itu ya, atau kamu harus punya loyal heart ya, bisa bisa berbagai versi ya dibacanya seperti itu. Nah, kita lihat juga ini oracle-nya apa. Calling in your soulmate ya, bisa jadi soulmate kamu ada di luar sana, jadi kamu harus afirmasi. Your prayers, affirmation, and visualization help bring you together ya. Ada heart to heart conversation, bisa jadi conversation itu bukan dengan orang yang belum kamu temui ya, seperti si soulmate ini ya, bisa jadi adalah orang dengan dirimu sendiri ya, dengan dirimu sendiri ya, agar kamu bisa membuat dirimu bahagia. Misalnya, apa sih kok aku sampai sedih seperti ini, terkurung seperti ini, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku lepaskan itu ya. Apakah kalau lepaskan di depan akan jauh lebih baik? Pastinya iya ya, karena kamu harus positive thinking. Di sini harus ada power and healing, harus healing. Nah, di healing ini kamu melakukan sesuatu untuk mengisi jiwa-jiwamu dengan cinta, dengan hal yang positif ya. Dan nanti kamu lakukan heart to heart conversation, bisa jadi salah satu caranya itu dengan teman-teman, dengan orang tuamu ya, dengan adikmu, dengan anakmu kalau kamu udah punya anak ya. Nah, sekarang itu kan berarti kamu di sini kalau mau ketemu cinta harus seperti ini, punya loyal heart ya, dan kamu udah harus positive thinking ya, dan kamu udah terbangun sepertinya ya, PR kamu nih udah menyelesaikan healing, dan kamu nanti punya awareness baru, jiwa kamu udah punya intuisi ya gitu, bahwa semua ini terjadi untuk membangun kamu menjadi seseorang yang lebih kuat. Nah gitu ya, baru cinta datang. Nah sekarang kita melihat dong cinta yang datangnya seperti apa, apakah dia jodoh atau bukan ya. Tapi mudah-mudahan sih jodoh ya. Nah kita lihat ya, ini kan cinta yang dalam waktu dekat ya, Ace of Cup ya, cinta baru yang datang ke kamu ya. King of Pentacle, wow, the Fool, good. Queen of Cups, oke, good. The Lovers, man, dan beneran ya tadi. sorry aku tuh kalau kartunya bagus aku seneng loh. sorry ya. Kalau kamu, aku lihat zodiak dulu ya, kamu ini banyak energi, tadi udah belum sih ya, energi ini ya, udara, Gemini, Libra, Aquarius ya. Tapi aku sih rasa kamu punya energi water sign juga ya, Cancer, Pisces, Scorpio. Kalau si dia ya itu banyak energi, ada energi pentacle ya, Virgo, Taurus, Capricorn, ada energi water sign juga sama-sama kamu, ada energi angin juga ya, Gemini, Libra, Aquarius ya gitu. Jadi di sini ya bisa jadi kalian tuh berdua loyal heart nantinya ya. Bener-bener ini jodoh kamu loh, The Lovers. Aduh, makasih banyak ya, ini paling aku pilih soalnya ya. sorry aku terlalu bersemangat ya. Jadi sini ya, ketika kamu bertemu si dia juga baru membuka lembaran baru hidupnya, bisa jadi belakang dia sama kamu ya gitu. Dia ini ya orangnya, karakternya sepertinya aku lihat dia orangnya kalem. Dia orangnya kalem ya, dia orangnya tuh grounded karena energi pentacle ya, dan dia adalah jodohmu, The Lovers. Bisa jadi kamu selaras ya, gitu loh. Kalau selaras itu bisa jadi bukan selalu sama loh, bisa jadi saling mengisi nanti kamu berdua ya, seperti itu. Dia orangnya tenang ya, dia orangnya sepertinya kan King of Swords, pede, orangnya pede ya. Mudah-mudahan tampangnya seperti ini, ganteng banget ya, coba ya kalau seperti ini ya, amin. Oke, nah seperti itu ya, karakternya orangnya pede, orangnya tahu apa yang dituju ya, orangnya itu bisa jadi seorang penyayang binatang ya, bisa jadi dia orangnya senang makan ya gitu. Jadi kamu harus pintar masak sepertinya kalau yang feminim ya, kalau si maskulinnya senang makan ya, bisa jadi seperti itu ya. Zodiak tadi sudah, karakter sudah. Kalau maskulin ya yang aku lihat, fisik ya, fisik itu ada yang seperti ini ya, tinggi, ganteng gitu, terus rambutnya udah memutih karena udah dewasa ya, udah di atas 40 tahun. Ada juga yang agak-agak gondrong gitu ya, kalau masih agak mudaan ya, rambutnya agak kuning gitu ya, kayak rocker style gitu. Ada juga sih yang rambutnya agak pendek gitu ya, agak gemuk ada ya, seperti itu. Ada juga yang agak-agak tinggi ya, agak kurus ada. Kalau feminim aku lihat ada yang rambutnya tuh sebahu, ada yang pendek ya, rata-rata sih ada yang sedang ya, ada yang kecil ya, ada juga agak gemuk ada ya, yang rambutnya keriting juga ada kalau feminim ya aku lihat. Kalau daerah asalnya aku lihat ya, seseorang ini berasal sepertinya berbeda pulau sama kamu
ya, berbeda pulau sama kamu. Bisa juga dia ada di suatu daerah yang punya castle ya, punya castle di tempat yang ada pantainya, bisa jadi ya, atau bisa jadi juga karena energinya udah banyak pecah ya, bisa jadi juga dia tuh ada di pegunungan gitu yang ada istana-istananya loh ya, bisa jadi juga seperti itu gitu. Nah, sekarang baru kita lihat charms ya. Charms ini bisa jadi nama kota ya, bisa jadi nama inisial dia atau inisial kamu ya gitu. Ada K, ada Q. Q apa ya? Kalau nama sepertinya Kamal. Queen, Quebec kalau tempat ya, di Kanada kalau nggak salah ya. Ada 4 ya, 4. X bisa jadi X teman SMA, X teman kantor lama, bisa jadi seperti itu ya. Ada Y, coba ini apa nama daerah atau nama ya, kamu figure it out yourself. Ada 6, 4, 4, 6 ya. Ups. Ada V, ada P, ada M, atau di orang Mediterania ya, daerah jazirah sana, Cancer. G, dan ada plane ya, bisa jadi seorang yang jauh, beda negara, beda pulau sama kamu ya. Gitu ya lovelies ya, untuk yang pilih tadi trompet gentian, bunga trompet ya. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa untuk like, dan jangan lupa juga untuk subscribe yang belum ya. Bye bye. Halo Pak 4, tadi kamu pilih Fels Indigo ya, Baptisia australis ya, berarti dulu ini ditemukannya di Australia kalau begitu. Immersion and intuition. When you reach the end of what you should know, you will be at the beginning of what you should sense. Khalil Gibran ya, wow. When you reach the end of what you should know, you will be at the beginning of what you should sense ya. Immersion, intuition ya, berarti intuisi ya, tentang intuisi, tentang immersion ya. Ya sebenarnya ini sesuatu yang apa ya, kayak sesuatu yang kamu cari itu ternyata ada sebenarnya, ada di dekatmu ya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat tebaran kartumu ya. Di sini aku lihat ya, apa sih yang syaratnya agar kamu ketemu seseorang ya, ada seseorang yang datang membawa cinta ya, seperti itu ya. Di sini mudah-mudahan sih yang ketemunya jodoh ya ini ya. Jadi sini aku melihat ya, kamu ini sepertinya baru saja menikah sesuatu yang gak jelas ya. Sesuatu yang ternyata kalaupun dulu ternyata kamunya oke ya, kamunya menjalani itu dengan sukacita, itu kamu udah tinggalin gitu loh, karena kamu merasa itu udah gak selaras lagi gitu ya, karena di depan ada yang udah mulai ada sinar yang ternyata emang itu selaras sama kamu ya, udah mulai ada sinar kan di sini kan, seperti itu. Nah di sini kamu ada energi 2 of One ya, dimana kamu udah mulai berkemas, kamu udah mulai menyiapkan peta, kamu akan buka lembaran baru hidupmu. Seperti itu ya, walaupun di sini kamu sebenarnya masih ada ragunya gitu loh, ada ragunya, tapi kamu udah siap-siap. Biasanya kalau udah ada keinginan ya, ada divine timing di mana kamu benar-benar berniat meninggalkan masa lalumu itu ya, benar-benar ready gitu ya. Dan nanti apabila cinta itu datang, ketika kamu udah punya energi ini, Queen, King, and King, Queen of Cups, King of Wands, and King of Pentacles ya, dimana sepertinya kamu ketika kamu udah terbangun seperti Queen of Cups ini ya, dimana benar-benar kamu tuh udah punya apa ya, sepertinya pancaran sinar ilahi gitu ya, udah menerangi jiwamu ya, dimana intuisi kamu udah terbangun ya. Bisa aja yang di belakang itu beratnya kamu tinggalkan itu berat ya gitu, tapi emang kamu udah enggak lagi di kondisi seperti itu atau dengan seseorang itu ya, dan dimana kamu bisa jadi udah nggak takut menghadapi hidup ya, dimana kamu udah mulai berani ya, seperti si King of One ini belakangnya ada singa, tapi singanya aja biasa aja karena kamunya juga punya energi dimana lebih berani dari si singa ini. Biasa kan binatang itu ya, dia instingnya punya apa ya, bisa menyerap energi, bisa mengetahui energi kamu seperti apa. Coba perhatikan kalau kamu lagi
Gimana gitu ya kalau kamu udah terbangun atau kamu tuh punya energi ulas asih, itu kucing tuh datang ke kamu, anjing datang ke kamu, atau burung atau kupu-kupu datang ke rumahmu ya gitu. Dan ketika kamu grounded, ketika kamu tenang ya, ketika kamu bisa benar-benar menikmati hidup, benar-benar melupakan masa lalu, seperti si King of Pentacle ini ya. Di sini sepertinya kamunya itu punya energi Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn, atau water sign Pisces, Cancer, Scorpio ya gitu. Nah sekarang kita lihat coba apa ininya. Go to the distance, go the distance ya. Bisa jadi emang kamu harus membuka lembaran baru, kamu go the distance ya, sampai satu safe place kamu ya, bener-bener seperti tah ini, bener shoot aja ya, melupakan masa lalu ya gitu, berlari dia dengan cepatnya ya. Coba kita lihat ini apa. Oke, berarti di belakang ada seorang yang tidak setia kepada kamu ya, ada deception, atau seseorang pakai topeng ya, dia pura-pura baik sama kamu. Kalau ini masalah bisnis ya, pura-pura baik. Ini bener-bener loh yang aku alami di bisnis, orangnya pura-pura baik, orangnya pura-pura care, ternyata dia menikam dari belakang ya. Oke, tapi udah lupain aja. Ada separation ya kalau ini tentang relationship ya, atau tentang bisnismu juga bisa jadi kamu separation sama bisnismu yang lama ya gitu. Tapi di sini intinya kalau kamu ingin ketemu cinta ya, itu kamunya udah siap, kamunya udah menjadi orang yang berani berdansa dengan kehidupan, orang yang udah grounded gitu ya, orang yang penuh cinta. Coba aku punya buka satu lagi ya, unrequited love juga ya. Ternyata di belakang pesan kamu seperti ini. Bisa jadi nih yang pilih file ini, aku merasa kalian tuh udah terbangun banget loh ya. Kalau yang udah melewati ini ya, bisa jadi kamu tuh punya psychic ability. Coba nanti komen ya, bisa baca tarot, empath, clairvoyant, love yourself first. Yes, untuk kesini ya, untuk energi Queen of Cups, King of Wands, dan King of Pentacle, kamu harus love yourself first ya gitu. Oke, nah sekarang kita mau lihat cintanya udah datang tuh seperti apa sih ya gitu ya. Coba kita lihat ya, kita lihat karakternya, kita lihat bintangnya, bisa jadi kita lihat dia berasal dari mana ya, sama fisiknya ya. Page of Pentacles, Seven of Wands, wow, the World, wah, King of Wands nih sama Queen of Wands ya. Berarti kamu main selaras sama yang akan datang ini ya. Bisa jadi emang jodoh kamu loh, aku feelingnya. King of Wands. Jadi di sini ya, jodoh kamu ini ya, banyak energi api sama kamu tadi juga ya, Aries, Leo, Sagittarius. Ada energi Virgo, Taurus, Capricorn. Kalau karakternya tuh orangnya tegas, orangnya pede ya, orangnya tegas, orangnya tuh kayak ngegurui gitu ya, tapi sebenarnya tuh dengan masuk baik loh. Lihat aja kayak ini aja, kucing diajarin ya. Saking dia care, itu orangnya care ya, makanya tuh kadang-kadang detail gitu ya, agak bawel ya, aku rasakan ya, agak bawel ya. Dan dia tuh orangnya apa ya, pasti ngebelain kamu kalau kamu punya masalah ya, seperti itu. Dan sepertinya kalau berasalnya dari mana ini orang ya, jodohmu ini ya, bisa jadi orangnya dari jauh, beda pulau atau beda negara, kan energy in the world ya gitu. Dan sepertinya ketika ketemu kamu, sebenarnya tuh dia tuh nggak lagi niat nyari jodoh ya, atau kamu ya, ini kan energy vice versa ya, tapi di persimpangan dia ketemu kamu ya, seperti energy Page of Pentacles juga. Kalau kamunya feminim, bisa jadi si maskulinnya jauh ada yang lebih muda dari kamu ya, ada yang lebih muda, ada juga yang enggak ya. Kalau dari segi fisik, kalau maskulin sepertinya ada yang udah dewasa gitu, rambutnya udah menipis, agak gemuk tapi gede gitu, tinggi ya, rambutnya menipis, udah agak banyak putih-putihnya. Dan ada juga yang sepertinya dia agak kecoklatan gitu kulitnya ya, terus kayak Richard Gere gini ada juga ya, kayak Richard Gere ya. Masih ganteng, udah tua juga ya. Ada juga yang masih muda tadi kan. Nah, dia tuh orangnya agak kecil, agak kurus gitu ya, nggak tinggi, nggak juga pendek ya. Kalau feminim aku lihat orangnya nyeni, orangnya into art, seperti yang feminim ya. Dia tuh rambutnya tuh bisa jadi dicat warna berwarna gitu. Dia tuh orangnya bajunya tuh selalu matching, dandan gitu ya. Ada yang rambutnya di bob coklat atau hitam, ada yang rambutnya tapi saya bilang tadi dicat gitu, rambutnya agak panjang. Ada yang hitam ya, ada yang hitam tebal, ada yang agak-agak gemuk gitu, yang udah dewasa juga ada ya, tapi dia cantik ya. Oke. Nah sekarang ini dong,
charms ya. Charms, ini kalau charms ya, ini bisa inisial, bisa juga nama tempat kamu ketemu nantinya, atau nama daerah ya. Ada Sagittarius. Ada call me, someone need you to call him or her. Ada S. Ada 2. T. 4. Ada Leo. Ada yes, you say yes to something. Ada 4, 2, 4, 4, 2, 4-nya 2 kali loh. 2, 4, 4, 4, 4, 2. Ada 2, wow, 2, 2, 4, wow. Oke, ini paling aku pilih juga salah satunya. Aku 22, aku nomor tanggal lahir aku tuh 22, 8 ya. Ada I dan ada Virgo. Oke ya, False Indigo, terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa juga untuk subscribe yang belum. Bye bye. Halo, pile 5. Kamu tadi pilih white rose ya, bunga rose putih. Bengale de Himini. New start and wisdom ya. Knowing yourself is the beginning of all the wisdom. Aristotle ya. Betul itu ya. Jadi di sini intinya kamu kalau syarat cinta datang kepadamu tuh kamu harus benar-benar membuka lembaran baru hidupmu seperti apa itu, dan kamu udah punya wisdom, udah punya pemikiran baru, udah punya kacamata baru ya, seperti itu. Jadi adalah juga untuk mengenal dirimu lebih jauh ya, seperti itu. Knowing yourself is the beginning of all the wisdom tuh kan. Jadi kamu benar-benar bisa jadi juga PR-nya harus love yourself first di sini ya. Jadi di sini aku lihat ya untuk tebaran kartumu ya, agar kamu agar cinta datang di kehidupanmu. Sepertinya masa lalumu ini kamu ada energi, ada seorang tuh tidak setia kepadamu, ada seorang berkhianat kepadamu, maupun itu bisnis maupun itu cinta ya, gitu. Dan di sini kamu sepertinya memendam menanggung beban gitu loh atas semua peristiwa yang terjadi di hidupmu. Meskipun itu bukan salahmu, tapi seperti aku dulu ya waktu divorce tuh seperti merasa itu salah aku. Padahal sih sebenarnya bisa jadi itu bukan salahmu. Apalagi ada seseorang yang tidak setia kepadamu, ada seorang yang berkhianat kepadamu kalau itu bisnis ya. Dan di sini sepertinya kamu pada titik di mana kamu akan melepaskan bebanmu itu. Kamu akan melepaskan lukamu sesuatu yang telah melukaimu ya, dengan dirimu sendiri. Jadi emang kamu udah sadar bahwa yang membuat bahagia itu ya aku sendiri ya. Di sini dimana kamu udah melepaskan. Kalau Ten of Swords di deck ini ya, sepertinya si burung-burung gagaknya udah mulai pergi dan kamu sudah mulai melangkah ke sesuatu sinar gitu ya, sesuatu yang lebih cerah. Sepertinya seperti itu. Seseorang emang sudah pergi di kehidupanmu ya, ada energi Knight of Swords gitu ya. Atau bisa jadi juga diartikan ada seseorang akan datang di kehidupanmu, atau ada seseorang yang akan melakukan pertolongan kepadamu ya, gitu. Bisa jadi juga seperti itu. Dan di sini sepertinya misalkan kamu sudah ada niat untuk melepaskan semua itu ya, sepertinya ada yang masih kepikiran kalau luka tuh udah sembuh tapi masih ada bekasnya ya, seperti itu, karena ada Two of Pentacles gitu. Dan di sini sebenarnya ya ada juga ya sebagian pilih ini kamu udah mulai meniti masa depanmu ya, bisa jadi untuk meniti kehidupanmu yang baru dengan bawa buku pelajaran maksudnya tuh pelajaran hidup yang udah kamu lalui ya, itu kan pelajaran berharga dong, priceless ya. Udah bawa lampu-lampu yang menerangi jiwamu, yang menerangi logikamu ya, ditemaninya bukan burung gagak, burung-burung yang membawamu bahagia, sepertinya seperti itu ya. Coba aku tambah lagi deh ya untuk file number 5 ini ya, karena di sini sepertinya cerita. Nah nanti kamu mesti seperti apa sih ya kalau cinta mau datang di kehidupanmu. Oke. Sudah ada 2 Page of Cups ya, ada Page of Cups dan ada apa nih, Queen of Wands ya, dimana kamu sepertinya seperti Queen of Wands ini yang sepertinya sudah terlepas gitu ya, udah menikmati hidup, yang benar-benar enjoy with herself ya, benar-benar herself or himself ya, tapi energinya Queen di sini ya, benar-benar tuh kamu tuh udah bebas ya, aku ada pet ya, benar-benar kamu tuh udah terbangun juga ya, bisa jadi ya tuh ya, ada magic gitu ya sepertinya di tangannya ya. Jadi secara spiritualitas juga kamu udah terbangun. Dan ada energi ini Page of Cups ya, bisa jadi juga sebenarnya ada orang udah ngintip kamu, udah stalking kamu ya, seperti itu ya kan, ngintip tuh ya, bisa jadi di media sosial tuh kan, cinta, dia sebenarnya cinta sama kamu kan tuh ya. Nanti kita bahas lagi ya itu ya. Nah sekarang kita lihat oracle
Ups, ada imagine. Imagine berarti ya kamu bermanifestasi, bisa jadi kamu ingin mendambakan seseorang di kehidupanmu lagi, ya kamu harus imagine. Atau apa ya, nggak melulu harus relationship, bisa jadi kamu ingin manifestasi finansial, manifestasi sesuatu fisik, bisa rumah atau kendaraan atau apa ya, kan si imagine ya, membawakan berita apa yang kau manifestasikan ke alam semesta, ke Tuhan yang Maha Kuasa ya. Oke. Nah, sekarang kita buka oracle-nya apa. Make the effort, great love is worth taking, the step you're ready to take ya. Ada express your love, go ahead and make the romantic gesture. Bisa jadi di sini kamu tuh masih ragu untuk melangkah ya, ragu untuk melangkah apabila seseorang datang di kehidupanmu, dan di sini energi berpesan untuk express your love dan make the effort ya. Nah, sekarang kita mau lihat ciri-ciri orang yang datang kepadamu ya, karakternya, zodiaknya ya, sama fisiknya kita lihat ya, dan syukur-syukur kelihatan dia datangnya dari mana ya gitu. Oke, kita lihat ya. The Moon, Five of Cups, dan Eight of Cups. Wow, dia juga sama, ada dia masa lalunya hampir sama kamu ya, dia terluka gitu ya, dan dia merasa masa lalunya, masa depannya itu sama kayak kamu, belum bisa melihat sinar di kehidupannya ya. Tuh sama kamu kan Page of Swords, dia Page of Cups ya gitu. Jadi dia persis sama kamu, hampir mirip, agak-agak seperti mirror gitu ya, hampir mirip. Jadi kamu bisa jadi nanti kalau ketemu selaras. Aku sih merasa ini jodoh kamu ya, itu yang aku rasakan ya. Di sini sih dia banyak energi air ya, Cancer, Pisces, Scorpio, ada energi Gemini, Libra, Aquarius juga gitu. Ada energi apalagi ya di sini. Sepertinya itu dulu aku lihat ya, nanti aku untuk fisik ya, aku melihat lagi ya, aku buka lagi. My God, coba satu lagi. Jadi si jodohmu, si orang yang akan datang di kehidupanmu ini, ada seseorang yang dia tuh penyayang ya, dia tuh dermawan, dia tuh orang sukses ya, orang yang sukses ya gitu. Dan dia datang dari jauh loh. Ada yang datang dari jauh, ada yang beda negara ya sepertinya, ada yang beda pulau, beda kotanya jauh ya. Karena kalau dia mau ketemu kamu itu dia harus bawa sapu terbang ya kalau di sini ya. Gitu. Oke. Jadi di sini ya si dia itu sama kamu, dia baru saja meninggalkan masa depannya yang sepertinya tidak menentu ya. Jadi dia baru saja membuka lembaran baru ya. Dan sepertinya si dianya ini ya, si calon jodohmu ini adalah dia tuh into art ya. Bisa jadi dia senang melukis, bisa jadi dia senang nulis puisi ya gitu. Dan sepertinya seperti tadi aku lihat kan dia agak sepertinya dermawan gitu ya orangnya ya, into art ya. Dia sepertinya senang traveling orangnya ya, dan orangnya penyayang, ada energi Page of Cups di sini ya gitu. Dan orangnya bisa jadi ada juga yang tegas ya, ada karena energi tadi ada energi Queen of Wands. Kalau feminim bisa jadi dia bawel ya, bawel banget orangnya ya, dan dia tuh kayak ngatur gitu loh ya, seperti itu. Di sini kalau secara fisik ya, untuk yang maskulin dulu ya, untuk maskulin rata-rata masih muda loh, kelihatan aku ya agak-agak masih muda gitu. Ada yang kurus kecil ya, ada yang sebenarnya tinggi kayak orang kayak yang suka ke gym gitu, badannya bagus, ada ya yang kekinian deh pokoknya ya. Ada juga yang kalau dewasa gitu ya, kalau dewasa dia tuh agak-agak ada rambut putihnya sedikit ya, dan sepertinya yang pilih nomor 5 ini maskulinnya kebanyakan ya, itu kayak senang olahraga gitu deh, jadi badannya kayaknya bagus-bagus. Coba nanti kamu komen aja ya gitu. Kalau feminim seperti aku lihat ada yang udah dewasa juga, yang rambutnya udah putih agak keriting gitu, ada yang rambutnya panjang hitam lurus, ada yang diponi ya. Untuk cowok juga ada loh yang model-model Korea gitu, apa sih, kayak diponi gitu loh, kayak Korea gitu ya, artis-artis Korea ya, seperti yang maskulin tadi ya. Kalau yang feminim ada juga yang rambutnya pendek ya, kayak cowok gitu, agak-agak tomboy sepertinya ada ya. Coba nanti kamu komen aja. Nah sekarang charms dong ya, ini charm bisa jadi kota ya, bisa jadi kok banyak banget ya, tadi udah di tapi nggak apa-apa ya, kota atau negara atau nama inisial ya.
ada thinking of you, bisa jadi kamu udah ketemu, bisa jadi seseorang ini udah lagi thinking of you, bisa jadi dia tuh udah stalking kamu. Leo, ada E, ada 3, ada 4, 4, 3, 4, 3, ada 3, 4, 4, 3, ya. D, ya, intuisi kamu naik, betul ya, tapi aku bilang tadi. P, I, 7, apa-apa banyak ya, karir ya, berarti ada yang harus fokus ke karir dulu sementara ya. M, Taurus, travel, tuh kan, bisa jadi kamu ketemu saat traveling ya, atau bisa jadi seseorang senang traveling. 7, U, E, miss you, someone miss you, and then Pisces, ada W, W, Washington ya, ada W, 8. Oke. Terima kasih banyak sudah nonton ya, Pal White Rose ya. Jangan lupa like, jangan lupa juga untuk subscribe yang belum. Bye bye.